Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak sekali yang tentunya kita tidak akan sanggup menghitung nikmat ya Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah tabaraka wa taala, maka niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Namun kewajiban kita sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala adalah untuk terus senantiasa mensyukuri nikmat ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Itu dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi semua larangan-larangannya. Para talabah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa tinggal beberapa hari lagi bahwasanya kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat agung, yang mana dia adalah bulan Ramadan. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada hamba-hamba tersebut ada musim-musim kebaikan, ada musim-musim ketaatan, yang mana pada musim-musim tersebut kebaikan-kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan dihapus, kemudian derajat itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan seseorang hamba atau seorang hamba untuk meningkatkan atau bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah bulan atau di antara musim tersebut dia adalah bulan Ramadan, yang hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan rahmat, bulan ampunan. Dan begitu juga bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, itu bulan Al-Quran. Insyaallah kita akan menjelaskan berkaitan masalah ini, yaitu bulan Ramadan dia dinamakan dengan syahrul Quran. Maka tentunya setiap kaum muslimin, umat Islam, maka ketika mereka memasuki bulan Ramadan, maka mereka harus lebih bersemangat lagi mengisi bulan tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat. Seperti contohnya apa? Membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Kalau misalkan di luar bulan Ramadan atau selain Ramadan, misalkan umat Islam atau kaum muslimin
Mereka mungkin mengkhatamkan Al-Quran itu ada yang sebulan sekali, ada yang setiap 20 hari, 10 hari. Maka nanti pada bulan Ramadan tentunya kita harus lebih semangat lagi. Ya, semangat lagi, kita tingkatkan lagi. Jadi bagaimana bulan Ramadan ini kita harus berusaha lebih baik lagi dengan bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Dari sisi ibadahnya, apakah itu dari sisi puasanya, apakah itu dari sisi bacaan Al-Qur'annya, apakah itu dari sisi dari sisi tarawihnya, kemudian dari sisi yang lainnya. Baik, maka kita harus lebih apa? Harus lebih baik, ya. Jadi kita berusaha harus lebih baik dari semua hal. Baik bacaan Al-Qur'annya tadi, baik itu dari sisi salat tarawihnya, baik itu dari sisi ibadah yang lain, kita harus berusaha lebih baik lagi. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, ini yang kita harapkan. Kita memanfaatkan musim kebaikan tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan was-sa'idu man igtanama tilkal mawasim. Orang yang berbahagia, kata para ulama, adalah orang yang memanfaatkan, menggunakan musim-musim tersebut kepada hal yang bermanfaat. Man igtanama tilkal mawasim, yang bisa memanfaatkan, menggunakan musim kebaikan, musim ketaatan tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat, yang memang itu akan mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berbahagia. Maka jangan sampai kita melewatkan musim-musim tersebut kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Kita akan merugi. Banyak kerugian. Ya, banyak kerugian. Kalau misalkan kita tidak menggunakan musim yang seperti itu kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya, rugi dari sisi apa? Dari sisi ibadah ini, dari sisi ibadah ini, dari sisi ibadah-ibadah yang lain. Pasti orang tersebut akan mendapatkan banyak kerugian. Salah satu contohnya apa? Ya, salah satu contohnya membaca Al-Quran saja. Ketika misalkan orang dia tidak mau membaca Al-Quran, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran yang dijelaskan ataupun yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadisnya. Satu huruf itu satu kebaikan, 10 kebaikan, atau dilipat gandakan 10 ganjaran. Dia tidak akan mendapatkan, tidak akan memperoleh hal yang seperti ini bagi orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Nah itu ya. Baik. Berarti bagaimana? Mereka akan mendapatkan kerugian. Nah, berarti kebalikannya, orang yang membaca Al-Quran, mengisi waktunya terus untuk berusaha mengkhatamkan Al-Quran, maka tentunya semakin banyak huruf-huruf yang dia baca, semakin banyak ayat-ayat yang dibaca, maka tentunya ganjaran juga semakin banyak dan akan berlipat ganda. Karena Al-Quran atau membaca Al-Quran itu adalah termasuk apa? Ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, dan besar sekali ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka. Besar sekali ganjarannya. Ya. Kemudian di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah itu apa? Al-Quran. Wa qamus shalah, mereka mendirikan salat, mengerjakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka juga menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.
sirran wa alaniyah. Baik itu secara rahasia, sembunyi-sembunyi, ataupun secara terang-terangan. Yarduna tijaratan lan tabur, kata Allah. Mereka sedang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi sama sekali. Lihat, mereka sedang mengharapkan apa? Perdagangan yang membawa keberuntungan. Tidak akan pernah merugi sama sekali. Liwafiyahum ujurahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan ganjaran-ganjaran mereka. Dan Allah akan tambahkan karunia-Nya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala Maha Pengampun lagi syakur. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, mereka melaksanakan sholat. Yang ketiga, mereka berinfak. Nah, ini tiga hal ini, ikhwatal iman azakumullah. Apa? Ini perdagangan yang menguntungkan. Makanya Qatadah, ketika beliau membaca ayat yang mulia ini, maka beliau berkata apa? Ini ayatnya para qurra, para qori-qori, hiburan kepada mereka, agar mereka termotivasi. Ini motivasi bagi para qurra, para pembaca-pembaca Al-Quran. Karena mereka sekarang sedang apa? Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi sama sekali. Itu apa? Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran. Makanya merugi orang-orang yang misalkan Allah berikan umur kepada mereka, Allah berikan usia kepada mereka, tapi mereka tidak memanfaatkan, tidak menggunakan umur ini kepada hal yang bermanfaat. Dia diantaranya apa tadi? Membaca Al-Quran. Oleh karenanya, ketika misalkan umat Islam atau kaum muslimin ingin mereka kembali jaya, mulia, mendapatkan kemuliaan, maka tentunya harus kembali kepada Al-Quran. Kalau umat Islam berpaling dari Al-Quran, mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan kehinaan. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya. Bukankah Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat sekelompok kaum dengan Al-Quran dan merendahkan yang lainnya. Berarti umat Islam ketika mereka benar-benar kembali kepada Al-Quran. Bagaimana maksud kembali? Mereka membaca Al-Quran, mereka mengamalkannya, mereka mentadaburinya, mereka menjadikan Al-Quran sebagai tahkim, mereka menghafalkannya, mendakwahkannya. Nah, ketika mereka kembali kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, mereka pahami, tadaburi ayat-ayatnya, mereka hafalkan Al-Quran, mereka amalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, mereka akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan kemuliaan. Tapi kenapa umat Islam misalkan mereka terbelakang misalkan, atau ketika mereka berpaling dari Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka pasti akan mendapatkan kehinaan. Udah pasti mendapatkan kehinaan. Ya. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar." Ya. Apabila di antara kalian atau kalian sudah, ya istilahnya ada transaksi jual beli dengan jual beli inah. Ya, berjual beli dengan inah. Kemudian wa akhadtum adnabal baqar. Kemudian kalian pun ya istilahnya memegang buntut-buntut sapi. Ya, kemudian kalian udah suka bercocok tanam. Kemudian kalian meninggalkan jihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Sallallahu alaikum dhulla, kata Rasulullah. Maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Dan kehinaan tersebut itu tidak akan dicabut hatta tarji'u ila dinakum, sampai kalian kembali kepada apa? Kepada agama kalian. Nah, lihat. Oleh karenanya makanya banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar mereka kembali kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran.
Mereka membaca Al-Quran, mereka memahaminya, mereka mentadabburinya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini, ikhwatal iman azzakumullah. Karena ini solusinya. Bagaimana supaya Allah cabut kehinaan dari umat Islam itu tuh? Mereka harus kembali kepada agama mereka. Mereka harus kembali kepada Al-Quran. Mereka harus kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Mereka harus memahami Al-Quran dan Sunnah ini sesuai dengan pemahaman para sahabat wanullahi alim ajma'in. Ketika mereka sudah mengamalkan hal ini, maka apa kata Allah? Mereka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, kata Allah. Orang yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini janji Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, oleh karenanya, maka bagaimana umat Islam, kaum muslimin, mereka berinteraksi atau bagaimana hubungan seorang hamba dengan Al-Quran ini? Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala titipkan Al-Quran itu kepada umat Islam di dalam dada-dada orang yang berilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma, kata Allah. Bahkan bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan ayat-ayat yang sangat jelas. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ya Allah titipkan di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Maka sungguh sangat beruntung ketika kita termasuk dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam ayat yang mulia ini. Maka tentunya kita harus lebih bersemangat lagi. Harus termotivasi. Untuk apa? Untuk lebih memanfaatkan waktu ini kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya, diantaranya tadi membaca Al-Quran. Ya, karena kalau kita perhatikan sejak dahulu sampai sekarang, sampai mungkin nanti akhir zaman, orang-orang kufar mereka akan terus berusaha menggiring ataupun berusaha memalingkan kaum muslimin, bagaimana umat Islam ini supaya jauh dari Al-Quran. Ini usaha mereka dari dahulu sampai sekarang, tidak henti-hentinya. Bagaimana kaum muslimin ini supaya apa? Supaya jauh dari Al-Quran. Jauh berarti mereka bagaimana umat Islam ini supaya tidak membaca Al-Quran lagi. Bagaimana umat Islam ini supaya mereka tidak apa lagi? Tidak memahaminya, tidak mentadabburin. Ini usaha mereka, orang-orang kufar. Ini usaha mereka. Ya Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata apa? La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengarkan Al-Quran ini. Ini usaha mereka. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana usaha orang-orang kufar menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Mereka mengatakan, jangan dengarkan Al-Quran ini. Nah gitu. Yang pertama, walghaw fihi. Buatlah kegaduhan di dalamnya. La'allakum taghlibun. Agar kalian dapat mengalahkan mereka. Nah, lihat. Jadi, dari sini bisa kita lihat. Ketika umat Islam mereka dekat dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan isinya, menjadikan sebagai tahkim, kemudian mereka menghafalkan Al-Quran, maka tentunya orang-orang kufar tidak akan sanggup mengalahkan umat Islam. Dan umat Islam akan tetap jaya, mulia ketika mereka berpegang teguh dengan Al-Quran yang agung ini. Gak bisa mengalahkan. Bahkan ada salah seorang mantan Perdana Menteri Inggris. Dia pernah berkata, kita tidak akan bisa mengalahkan umat Islam dan menguasai mereka selama ada di dalam dada-dada pemuda umat Islam Al-Quran. Kita tidak akan bisa mengalahkan mereka dan tidak akan bisa menguasai mereka. Sekarang tugas kita
bagaimana caranya supaya kita tarik tuh Al-Quran dari dada mereka. Sehingga kalau itu sudah bisa, kita akan bisa menguasai dan bisa mengalahkan mereka. Ini pengakuan siapa? Mantan Perdana Menteri Inggris. Lihat, coba. Ini pengakuannya. Berarti mereka akui kalau umat Islam ini kuat, maksudnya dekat dengan Al-Quran, mereka nggak bakalan bisa menguasai. Mereka nggak bisa mengalahkannya. Tapi ketika misalkan sudah lemah, jauh dari Al-Quran, jauh, sudah mereka tinggalkan, mereka tidak membacanya lagi, mereka tidak mengamalkannya, dan seterusnya, maka bagaimana? Sudah kesempatan, mereka akan bisa menguasai umat Islam ini. Mereka akan bisa mengalahkan umat Islam ini. Dan inilah yang kita lihat, akhwatal iman, azakumullah, betapa banyak dari kaum muslimin yang mereka jangankan hafal Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran, nggak bisa membacanya, gitu ya. Sehingga karena mereka tidak bisa membaca Al-Quran, maka memahami juga mereka pasti akan tidak bisa memahami Al-Quran, nggak bisa. Ya, baik. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, beliau sudah mengadukan hal ini kepada Allah tabaraka wa taala. Dan bisa jadi mungkin kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup sekarang, beliau sudah mengadukan yang kedua kalinya kepada Allah tabaraka wa taala, melihat umatnya yang sudah jauh dari Al-Qur'an. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Allah abadikan dalam surah Al-Furqan. Rasul berkata, ya Rabb. Berarti beliau bagaimana? Mengadu kepada Allah tabaraka wa taala. Ya Rabb. Wahai Rabb. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang sudah diabaikan, ditinggalkan. Nah itu, diabaikan, kemudian bagaimana? Ditinggalkan. Nah ini Rasulullah SAW sudah mengadukan hal ini waktu beliau masih hidup. Mungkin sekarang kalau beliau masih hidup, beliau sudah mengadukan hal ini yang kedua kalinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah gitu ya. Baik. Nah jadi ini akan kita bahas insya Allah. Jadi bagaimana seorang mukmin berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya nanti pada bulan Ramadan. Ya, jadi kemudahan Al-Quran, mudah dari sisi membacanya, mudah dari sisi mentadabburinya, mudah dari sisi menghafalkannya. Ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi ketika Imam Ibnul Qayyim, begitu juga ulama-ulama yang lainnya menjelaskan ayat yang tadi waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, maka para ahli ilmu menjelaskan mahjura sudah diabaikan, ditinggalkan. Apa maksud daripada mahjura? Maka mereka menerjemahkan ataupun mereka mentafsirkan, mereka yaitu yang pertama tidak membacanya lagi, tidak mengimaninya, tidak mentadabburinya, tidak mengamalkannya, tidak menjadikan Al-Quran sebagai tahkim. Itu maksud daripada mahjura. Baik. Oleh karenanya, yang pertama tentunya yang harus kita perhatikan ketika bagaimana hubungan seorang hamba dengan Al-Quran, maka tentunya dengan apa? Dengan membacanya. Karena membaca Al-Quran tentunya ganjarannya sangat besar sekali. Memiliki ganjaran yang luar biasa. Ya, dan perintah yang pertama kali di dalam Al-Quran, maksudnya perintah atau wahyu yang pertama kali turun itu adalah perintah untuk membaca. Maka berarti membaca ini merupakan perintah siapa? Allah. Perintah membaca ini merupakan perintah siapa? Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Lihat, wahyu yang pertama kali turun, ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Di sini perintah untuk apa? Untuk membaca. Ya, makanya umat Islam, kaum muslimin itu ya harus membaca. Harus membaca.
Karena agama kita ini, agama Islam ini adalah agama ilmu, agama dalil. Maka orang yang tidak membaca gak bakalan berilmu sama sekali. Ya, ini perintah untuk membaca. Makanya kaum muslimin itu gak bisa lepas dari membaca. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Apapun kesibukan kita, tidak bisa tinggalkan untuk membaca. Ya, kita tahu agama kita ini adalah agama dalil. Maka bagaimana seorang mengetahui agamanya kalau nggak bisa membaca? Nggak mungkin, nggak bisa. Nggak bakalan paham seorang terhadap satu masalah kalau dia tidak baca. Itu nggak bisa, mustahil. Maka lihat, ini perintah yang pertama, Iqra, baca. Yang dibaca ya apa? Ya Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Kemudian buku-buku para ulama, itu yang kita baca. Kita pahami, kita baca, kita amalkan. Ya, ini perintah yang pertama yang harus benar-benar kita perhatikan. Nah, sama juga kita sebagai talibul ilmi, kita nggak bisa lepas dari membaca. Ikhwatal iman, jazakumullah. Kalau kita lihat para ahli ilmu, para ulama-ulama, Masya Allah, waktu mereka tuh sampai berjam-jam duduk di mana? Di majelis, duduk di kursi. Untuk apa? Untuk baca. Ada yang 4 jam, ada yang sampai 10 jam, ada yang sampai 15 jam. Untuk apa? Untuk membaca. Itu. Jadi nggak bisa lepas dari apa? Dari membaca. Baca, baca, baca lagi, baca lagi. Karena ini perintah Allah dalam Al-Quran. Demikian juga perintah Nabi kita alaihissalam. Maka ketika misalkan dikatakan Iqra, baca, yang pertama kali dibaca itu apa? Ya Al-Quranul Karim, baca. Nabi kita alaihissalam juga menjelaskan Iqra. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Karena nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Nah, sekarang kalau misalkan kita tidak mau membaca, rugi seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal. Ya, kita akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Dalam hadis yang lain juga, Iqra'il Quran fi kulli syahr, kata Rasulullah, baca atau khatamkan Al-Quran setiap bulan. Ini perintah Nabi kita alaihissalam. Nah, Iqra'il Quran fi kulli syahr. Baca, maksudnya khatamkan dari awal sampai akhir Al-Quran setiap bulan harus khatam. Nah, gitu. Nah, ini lagi nanti kalau bulan Ramadan, kita berusaha berlomba-lomba. Dan kita harus berlomba-lomba untuk apa? Untuk melakukan amal-amal salih, mengerjakan amal-amal salih. Dan seperti itulah kalau kita perhatikan ulama-ulama salaf dahulu. Ketika mereka sudah memasuki bulan Ramadan, Masya Allah, mereka berlomba-lomba untuk mengisi bulan tersebut dengan al-amal salih. Amal-amal salih. Mereka tidak melewatkan dengan hal yang sia-sia. Mereka tidak melewatkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini harus berlomba-lomba untuk kebaikan. Fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau misalkan kita bisa khatam selama bulan Ramadan 4 kali, silakan 5 kali, dan seterusnya. Ya, dan kita harus punya cita-cita yang tinggi. Al-himmatul aliyah. Nah, jangan sampai, waduh, anak udah cukup deh, sekali aja khotam selama Ramadan. Nah, ini cita-citanya itu terendah tuh. Kalau misalkan itu bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali, kenapa enggak? Oh, mintanya cuma sekali. Anak udah cukup deh, udah hafal Quran 2 juz aja selama di Ma'ad-Dhahabi. Nah, itu enggak memiliki himmatul aliyah. Makanya lihat, para ulama sampai mereka menulis buku mereka tuh ada yang mereka memberikan judul apa? Al-himmatul aliyah. Nah, itu. Jadi bagaimana seorang talibul ilmi memiliki cita-cita yang tinggi. Ya, itu. Berarti cita-cita yang tinggi maksudnya dalam apa? Baik itu dalam membacanya, baik itu dalam mentadaburinya, baik itu dalam mengamalkannya, mendakwahkannya. Nah, itu kita memiliki cita-cita yang tinggi. Memahami pelajaran, memutalaahnya, memurojaahnya. Ada himmatul aliyah. Nah, itu ya. Harus punya cita-cita yang tinggi. Nah, ini juga nanti ketika gimana pada bulan Ramadan agar kita misalkan bisa mengkhatamkan Al-Quran 5 kali, 4 kali, 6 kali. Nah, gitu ya. Dan begitu juga menghafal. Insya Allah, anak selama di sini harus bisa mengkhatamkan 30 juz. Harus hafal 30 juz.
Gitu. Jangan, waduh anak 10 juz aja udah cukup. 20 juz ada cukup. 30 juz sudah. Baik, nah itu ya. Ini perintah siapa? Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk mengkhatamkan. Berarti kalau kita lihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'il Qur'an fi kulli syahr." Ya, bacalah Al-Quran, khatamkan Al-Quran sampai khatam. Berarti ini kalau kita lihat bukan hanya pada bulan Ramadan. Bukan hanya pada bulan Ramadan berarti. Berarti bulan apa aja? Ya, pokoknya bulan apa aja. Ini perintah berarti umum. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Jadi di mana mereka kalau sudah bulan Ramadan sudah khatam. Tapi berlalu Ramadan sudah tidak membaca lagi, tidak berusaha mengkhatamkan lagi. Nah, ini tentunya tidak tepat. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan Iqra'il Quran fi kulli syahr, setiap bulan, berarti baik itu pada bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Setiap bulan. Kemudian salah seorang sahabat Nabi berkata, qultu iya inni ajidu quwwah. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bisa lebih dari itu. Maka Rasulullah mengatakan, ya udah baca khatamkan setiap 20 hari harus khatam. Qultu inni ajidu quwwah. Saya bisa Rasulullah lebih dari itu. Ya udah baca setiap 10 hari khatam. Khatamkan setiap 10 hari sudah khatam. Qultu inni ajidu quwwah. Udah setiap 7 hari harus khatam. Nah itu. Jadi itu pilihan-pilihan yang dikatakan atau yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadisnya. Nah sekarang kita tinggal milih yang mana nih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misalkan bisa setiap minggu khatam, Masya Allah luar biasa. Atau bisa setiap 5 hari khatam. Setiap 7 hari khatam. Nah gitu. Kemudian ulangi lagi dari awal. Sudah khatam, baca lagi. Udah selesai, baca lagi. Selesai, baca lagi. Sampai misalkan saya sudah berkali-kali khatam. Ini ya. Dan ini kalau kita perhatikan semangatnya ulama-ulama salaf dahulu, mereka berlomba-lomba dalam hal ini. Bahkan para ahli ilmu, di antara misalkan seperti Imam Malik, kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau sudah tinggalkan semua majelis hadisnya. Dia tidak ngajar, tapi bagaimana fokus untuk baca Al-Quran. Beliau tidak membuka kajian selama Ramadan. Udah tutup majelisnya. Fokus untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, memahami Al-Quran. Nah, itu. Dan banyak juga para ulama-ulama yang lain seperti itu. Ya. Nah, taib. Nah, enggak seperti sebagian orang sekarang. Enggak ada semangat. Ya. Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam sudah menjelaskan di dalam hadisnya. Beliau sampaikan kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan, syahrul mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Maka tentunya kita juga harus bergembira dengan masuknya, dengan datangnya bulan Ramadan. Bergembira untuk apa? Itu tadi untuk melakukan ketaatan di dalamnya. Karena tadi itu musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan. Kita harus al-farah wal ibtihaj, harus bergembira, harus sukacita, harus senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dan ini kebiasaan para ulama dahulu. Para ulama-ulama salaf, mereka bergembira karena ini kesempatan emas bagi mereka. Untuk apa? Nanti untuk menghidupkan malamnya, yaitu pada apa? Pada 10 terakhir. Karena di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, mereka amalkan hal yang seperti ini. Isi dengan apa? Dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, baca Al-Quran lagi, sholat malamnya, sholat tarawih, mereka bertaubat kepada Allah, istighfar, memperbanyak berdoa, ya, infak, sedekah, birrul walidain dan yang lainnya. Berlomba-lomba. Gitu ya. Nah, itu baca. Jadi khatamkan. Nah, ini. Jadi sekali lagi kita harus punya apa? Punya cita-cita yang sangat tinggi. Nah gitu. Kalau misalkan pada bulan Ramadan yang lalu antum misalkan khatam itu cuma 3 kali, nah usahakan Ramadan ini 4 kali.
Kalau misalkan bulan Ramadan yang lalu misalkan 4 kali, usahakan bulan ini misalkan 5 kali. Ya sudah. Ya, kita harus berusaha lebih baik terus, lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah itu. Begitu juga nanti untuk ibadah-ibadah yang lain. Jadi bukan sekedar yang penting kita sudah puasa, yang penting sudah sholat, yang penting sudah baca Quran. Bukan, tapi bagaimana puasa kita itu supaya bernilai di sisi Allah. Bagaimana ibadah yang kita kerjakan itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pikirkan. Ya. Ini yang harus benar-benar kita fahami di sini. Bukan hanya sekedar udah Anda sudah puasa tapi nggak diperhatikan misalkan bagaimana tentang tata cara puasa yang benar itu seperti apa. Nah, gitu ya. Baik. Jadi Al-Qur'an itu yang pertama, kita atau hubungan kita dengan atau hubungan seorang hamba dengan Al-Qur'an itu adalah dengan dia membacanya. Nah, karena ini yang dikeluhkan ataupun yang diadukan oleh Nabi kita alaihissalam ketika sudah melihat kaumnya yang sangat jauh ataupun mereka sudah mengabaikan dan meninggalkan Al-Qur'an, yaitu mereka tidak membacanya lagi. Ya, tidak membacanya. Karena kalau kita perhatikan membaca Al-Qur'an kemudian nanti yang disertai dengan apa? Tadabbur. Maka ini adalah merupakan pintu terbesar seorang hamba itu mendapatkan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu pintu terbesar. Pintu yang paling besar seorang hamba mendapatkan hidayah. Karena Al-Quran ini adalah hidayah, petunjuk. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah Allah telah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berarti petunjuk bagi manusia yang menjelaskan thariqal haq, jalan kebenaran. Dalam ayat yang lain, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa taala berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Lihat. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki kepada jalan yang lebih lurus. Al-Qur'an ini merupakan pintu terbesar. Kalau Anda atau siapapun dia ingin mendapatkan hidayah, petunjuk, sudah baca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran ini. Itu pintu terbesar ikhwatal iman. Azzakumullah. Inna hadzal Qur'an, kata Allah, yahdi lillati hiya aqwam. Ya, jadi inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, menunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Kalau antum lihat tafsir dari ayat ini, ya, yang ditulis oleh atau di dalam kitab tafsir Adwaul Bayan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, beliau ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau menjelaskan faedah dari ayat yang mulia ini lebih daripada 100 faedah dari ayat ini saja. Silakan coba baca tafsirnya di dalam kitab tafsir Adwaul Bayan. Yang terus oleh Imam Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Banyak sekali faedah-faedah yang beliau jelaskan dari satu ayat ini. Nah, tentunya yaitu tadi faedah yang paling besar itu bagaimana seorang dia akan dapat hidayah. Pintu terbesar mendapatkan hidayah, petunjuk dengan apa tadi? Dengan Al-Quran. Al-Quran ini karena ini adalah di dalamnya petunjuk. Nah, jadi seorang yang berpegang teguh, dia ketika dia membaca Al-Quran, memahaminya, maka tentunya bagaimana? Mereka akan mendapatkan hidayah. Wa yubashshirul mu'minin alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mereka mengerjakan amal-amal salih, anna lahum ajran kabira, bahwasanya bagi mereka itu adalah ganjaran yang sangat besar. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi jangan disia-siakan. Bulan yang sebentar lagi ini akan datang, isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Isi dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar, jelaskan bagaimana alaika bitilawatil Quran. Hendaklah kamu membaca apa? Tilawatil Quran, baca Al-Quran, baca. Alaika bitilawati Al-Quran. Fa innahu nurun laka fil ardh wa dhukhurun laka fis sama. Lihat. Hendaklah engkau apa? Membaca Al-Quran selalu. Nah, lihat. Alaika bitilawatil Quran, berarti maksudnya di sini hendaklah engkau selalu membaca Al-Quran. Berarti setiap saat baca Al-Quran. Jangan sampai seorang mukmin itu meninggalkan Al-Quran ini. Jangan sampai. Apapun kesibukan inti, Al-Quran nomor 1. Hatta itu masa-masa ujian, sebelum ente baca buku murajaah, Al-Quran nomor 1. Baca Al-Quran dulu. Nah itu, ya baca Al-Quran. Orang yang memiliki kesibukan, sebelum mereka berangkat, mestinya harus mereka baca Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran nomor 1 udah. Alaika bitilawatil Quran. Dalam kau selalu baca Al-Quran. Kenapa? Fa innahu nurun laka fil ardi. Karena Al-Quran itu adalah merupakan apa? Cahaya bagimu di mana? Di dunia ini. Cahaya yang akan menerangi hati seseorang, yang akan menyembuhkan penyakit dada atau penyakit yang ada di hati seseorang. Al-Quran. Ya. Makanya kan Al-Quran ini sebagai apa juga? Sebagai syifa lima fis sudur. Orang yang memiliki penyakit hati dan seterusnya, udah Al-Quran itu solusinya. Dengan dia membaca Al-Quran, dengan dia memahami Al-Quran, dia mengamalkannya, mentadaburinya, maka penyakit-penyakit hatinya itu tuh akan hilang, akan sembuh satu persatu. Nah ini cahaya bagimu dalam Al-Quran yang menerangi kehidupan seseorang, yang menunjuki jalan seseorang. Ya, baik. Maka dengan Al-Quran ini, wa dhukhurun laka fis sama, sekaligus dia sebagai apa? Simpananmu nanti di langit. Simpanan. Alias karena ganjaran yang luar biasa ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang dalam hadisnya, man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan berikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu adalah akan dilipat gandakan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baik, kita membaca alif lam mim saja sudah dapat 30 ganjaran. Masya Allah. Nah, itu tadi. Rugi orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Terus bagaimana bagi orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran? Udah belajar, dari sekarang harus belajar. Tidak ada istilah malu dalam belajar. Belajar. Nah ini kalau kita perhatikan terkadang umat Islam, kaum muslimin, malu mereka, nggak mau belajar. Udah nggak bisa baca Quran, tapi nggak mau belajar. Jadi bagi yang belum bisa, dari sekarang belajar sudah. Nggak ada istilah terlambat. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda. Karena namanya kebaikan itu tidak boleh ditunda. Udah, mulai sekarang kita bisa sekarang belajar. Nah, sekarang bagi yang sudah bisa belajar atau bagi yang sudah bisa baca, sudah memperbanyak baca itu tadi. Itu tugas kita. Apa namanya yang harus kita kerjakan. Nah, gitu. Karena kita akan rugi. Baik, dan itu menjadi simpanan nanti di hari kiamat. Nah, kemudian Jundub bin Abdullah bin Sufyan juga beliau pernah berkata apa? Usikum bitaqwallah wa bil Quran. Aku wasiatkan kalian kepada apa? Supaya kalian bertakwa kepada Allah dan terhadap Al-Quran. Lihat Al-Quran. Fa innahu nurul lailil muzlim. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah cahaya di malam yang kelam. Wahudan nahar, dan petunjuk di siang hari. Fa'lamu wa'malu bihi ala ma kana min juhdin wa faqatin. Ya, jadi kita disepertakan di sini apa? Ketahui, amalkan. Jadi baca. Karena orang yang belum bisa baca, bagaimana dia mengamalkan isi Al-Quran kalau yang pertama dia belum bisa bacanya?
Maka awalnya, ya asal semuanya seorang harus bisa baca dulu. Itu dulu. Nah ini yang kita bahas tadi. Baca. Itu yang pertama. Karena dengan baca baru nanti dia naik yang kedua. Naik lagi. Ya gitu. Tapi kalau misalkan yang pertama ini dia belum bisa melewati, nggak bakalan bisa dia mengamalkannya, nggak bakalan bisa dia memahami isinya kalau belum bisa membaca. Nah lihat ya sini. Jadi ketahuilah dan amalkanlah Al-Quran semampu kalian. Nah berarti ini ya istilahnya inilah. Jadi dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, begitu juga dari perkataan ulama-ulama salaf, banyak sekali yang memerintahkan kita, pesan-pesan mereka agar kita terus selalu membaca Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Nah gitu ya. Sampai-sampai Amirul Mukminin Utsman bin Affan juga pernah berkata, "Lau taharat qulubukum." Ya, "Lau tahurat qulubukum, ma syabi'tum min kalamillahi azza wa jalla." Seandainya hati kalian itu bersih, niscaya kalian tidak akan pernah kenyang dengan kalam firman Allah tabaraka wa taala. Ini Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lihat perkataan beliau, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalamillah." Seandainya hati kalian itu bersih, niscaya kalian tidak akan pernah kenyang dengan kalamullah. Ya. Baik. Ini sudah banyak. Baik perkataan sahabat, ulama-ulama, perkataan Nabi kita alaihissalam, kemudian begitu juga ayat-ayat Al-Quran sudah kita bacakan. Maka tentunya ini adalah motivasi bagi kita ikhwatal iman, agar benar-benar setiap saat, bukan hanya nanti pada bulan Ramadan, tapi nanti ketika berlalu bulan Ramadan juga, bagaimana kita supaya menjaga perkara ini. Terus kita berusaha mengkhatamkan Al-Quran. Nanti antum misalkan juga ketika di rumah, atau misalkan antum sudah lulus dari pondok ini, maka ini yang perlu kita jaga. Bagaimana supaya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, dan ini adalah merupakan sebagai wirid kita. Wirid. Tahu ya wirid? Wirid itu misalkan yang dikerjakan sehari-hari yang tidak boleh ditinggalkan. Makanya kan ada istilah wirid pagi, zikir pagi, petang, dan pagi dan petang. Ya kita baca setiap pagi. Nanti di sore hari kita baca. Ini wirid kita, wirid. Mungkin Anda sudah pernah sampaikan di sini. Waktu itu pernah disampaikan oleh Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala. Ada salah seorang Nasrani lihat, dia agama Nasrani. Wiridnya sehari-hari apa? Membaca Al-Quran. Yang beliau sebut namanya Amin Nahlah. Amin Nahlah. Sehari-hari dia baca Al-Quran. Dan itu sudah merupakan wirid. Makanya kalau dikatakan wirid itu berarti yang sehari-hari berulang. Setiap hari berulang lagi. Berulang. Dan beliau tidak pernah meninggalkan hal ini. Setiap hari baca Al-Quran lagi. Setiap hari baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Nah itu wiridnya. Kemudian suatu ketika dia membaca salah satu ayat dalam Al-Quran, "Ya ardu bla'i ma'aki." Ketika dia membaca ayat ini dalam surah apa ini? Dalam surah apa? Surah Hud. Dia ketika membaca ayat ini apa? Coba baca awal ayatnya. Apa? Sempurnakan. Ayo. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u, terus. Ketika dia membaca ayat ini, seakan-akan ada yang ngomong, ada yang membisikkan ke dalam dirinya. "Ya Amin Nahla anju nafsaka. Ya Amin Nahla anju nafsaka." Udah, ketika ada bisikan tersebut, apa? Langsung ditutup Al-Quran. Dia tidak melanjutkan membaca lagi. Kenapa? Dia tahu, kalau dia melanjutkan, dia akan masuk Islam. Karena dia Nasrani tadi. Ditutup. Berhenti. Nggak jadi melanjutkan Al-Quran. Ini seorang Nasrani yang wiridnya sehari-hari baca Al-Quran. Faham berarti di Al-Quran. Faham. Karena itu bisikan. Yang ada membisikkan ke dalam diri. "Ya Amin Nahla anju nafsaka." Wahai Amin Nahla, selamatkan dirimu. Tutup Al-Quran. Nggak jadi lanjut. Kenapa? Itu tadi. Dia tahu. Ini hidayah, penuh dengan hidayah. Kalau dia lanjut membaca, masuk Islam dia. Dia. Baik. Kalau ini seorang Nasrani saja, lihat Nasrani yang wiridnya sehari-hari baca Al-Quran, maka bagaimana dengan kita ikhwatal iman?
Ini motivasi berarti bagi kita. Dia aja bisa, kok kita kalah sama dia? Dia paham, kok kita nggak paham? Dia kan beragama Nasrani, kok paham isinya? Nah, ya. Ini betul motivasi bagi kita. Agar kita lebih semangat lagi berarti ini. Untuk bacanya, pahami lagi. Nah, nanti kita akan bahas untuk tahap yang kedua. Ini kan baru kita baca dulu. Nah, gitu. Jelas ya? Nah, itu yang menjadi wiridnya beliau. Seperti itu. Dan dijelaskan juga oleh siapa? Abdurrahman As-Sulami. Di mana beliau mengatakan apa? Inna man kana qablakum ra'ul Qur'an rasaili min rabbihim kanu, lihat, yatadabbarunaha bil lail wa yatafaqadunaha fin nahar. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka melihat bahwasanya Al-Quran itu adalah merupakan risalah dan Rabb mereka. Kanu yatafaqadunaha bil lail, yang mana mereka bagaimana? Yatadabbarunaha bil lail, mereka mentadabburi Al-Quran, memahami isi kandungannya di malam hari. Wa yatafaqadunaha fin nahar, dan mereka bersungguh-sungguh membacanya di siang hari. Berarti ini kebiasaan siapa? Ulama-ulama dahulu. Abdurrahman As-Sulami, di antara salah satu tabi'in. Lihat, yang beliau mengamalkan apa? Hadis khairukum man ta'allama al-Quran. Maka beliau pun duduk di sebuah masjid di Kufah mengajarkan Al-Quran kurang lebih 40 sampai 50 tahun. Beliau mengatakan tadi, inna man kana qablakum ra'ul Qur'an rasaili min rabbihim kanu yatadabbarunaha bil lail wa yatafaqadunaha fin nahar. Berarti kebiasaan mereka ketika di malam hari mereka mentadabburi, fahami isinya, tadabburi. Jadi tidak menghabiskan waktu mereka di malam hari untuk tidur. Nah gitu ya, untuk tidur tidak. Ya tidur ya, kita harus ada. Badan ini punya hak. Kita tidur. Tapi bagaimana? Bukan mulai dari jam 9 tidur sampai adzan subuh. Ya. Mereka bagi waktunya. Nah, di malam kapan ini murojaahnya, kapan mentadabburinya. Mereka mentadabburi di malam hari. Wa yatafaqadunaha fin nahar, dan mereka bersungguh-sungguh membacanya di siang hari. Nah, gitu ya. Baik. Nah, ini perkataan siapa? Abdurrahman As-Sulami. Baik. Maka dengan ini tentunya adalah merupakan motivasi bagi kita ya. Motivasi bagi kita agar kita lebih giat lagi mengisi waktu kita lagi untuk ya istilahnya hal-hal yang seperti ini. Jangan kita lewatkan. Jangan. Kita rugi. Maka ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah ketika dikatakan hubungan seorang hamba dengan Al-Quran, berarti dia membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu kalau sudah bisa membaca bagaimana? Maka tahap yang kedua berarti dia mentadabburinya. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk apa? Untuk ditadabburi ayat-ayatnya, untuk difahami isi kandungannya. Fahami. Itu, fahami. Baik. Bagaimana kita cara memahaminya? Banyak solusinya. Di antaranya seseorang itu tuh supaya bisa memahaminya, maka dia membaca tafsirnya. Tafsir. Membaca terjemahan makna-maknanya. Ada yang tafsir berbahasa Arab, ada juga tafsir yang berbahasa Indonesia. Baca tafsirnya. Nah itu ya, dibaca tafsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, ini adalah kitab Al-Quran. Anzalnahu ilaika mubarakun, yang kami turunkan kepada engkau Muhammad penuh dengan keberkahan di dalamnya. Apa tujuannya? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, memahami isi kandungannya. Lihat ini, liyadabbaru ayatihi.
agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki pikiran itu mereka mengambil pelajaran dari apa? Dari Al-Qur'an kalian. Nah, di sini jelas sekali Allah mengatakan Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ilmu, petunjuk, maka ini adalah untuk ditadabburi, untuk difahami, direnungkan ayat-ayatnya. Fahami. Gitu ya. Baik. Seperti ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika beliau mensyarah di dalam kitab Al-Ubudiyah. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya Al-Quran tidak cukup hanya apa dibaca. Yang terpenting itu bagaimana kita memahaminya. Itu yang terpenting. Jadi jangan kita sampai mencukupkan berarti udah dibaca. Enggak. Jangan dicukupkan hanya dibaca. Tapi bagaimana kita berusaha untuk naik ke level berikutnya, yaitu mentadabburi isi yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Ya, karena ketika kita semakin dekat dengan Al-Quran, kita fahami, maka hati kita akan menjadi semakin tenang. Iya, kita akan mendapatkan ketenangan di kota iman. Semakin banyak yang kita baca sehari, misalkan setiap hari ini kita baca, semakin hari kita baca terus, baca lagi, maka hati kita semakin tenang dan kita akan mendapatkan keberkahan pada hari tersebut. Hari ini bisa 1 lembar, besok bisa 2 lembar. Semakin banyak yang kita baca, maka keberkahan semakin banyak yang kita peroleh. Nah itu. Itulah Al-Quran. Dan insya Allah kita tidak akan bakalan merugi. Tidak rugi. Ketika kita baca, kita dapat hidayah, dapat keberkahan, dapat ilmu, hati kita semakin tenang, dan yang lainnya. Iya, ya mungkin adzan dulu ya. Fadhol, silakan. Nanti kita lanjut lagi. Silakan, adzan dulu.